selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan materi kali ini akan membahas tentang cara menentukan struktur teks eksplanasi dan apa saja langkah-langkah dalam membuat kesimpulan teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang teks eksplanasi, yaitu pengertiannya apa, ciri-cirinya bagaimana, lalu strukturnya apa saja, dan tujuannya apa, ya, seperti itu. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara menentukan struktur-struktur dalam sebuah teks eksplanasi yang tersedia, yang ada, ya. Nah, kalian sudah tahu kan, struktur eksplanasi itu terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan umum, kedua pernyataan penjelas atau pernyataan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau penutup, ya. Nah, bagaimana cara menentukan setiap struktur tersebut pada sebuah teks bacaan? Nah, kalian lihat teks bacaan yang Ibu tampilkan berikut. Nah, ini teks bacaan ini juga dapat kalian lihat di buku paket kalian, ya, halaman 103. Jika teks pada layar ini kurang jelas, kalian lihat, ya. Nah, teks eksplanasi ini memiliki judul, yaitu Kehidupan Nelayan Indonesia. Nah, mengapa Ibu katakan ini merupakan teks eksplanasi? Karena di dalam teks bacaan ini yaitu menjelaskan tentang wacana mengapa dan bagaimana kejadian sosial, kejadian ekonomi dapat terjadi, ya, yaitu khususnya tentang kehidupan seorang nelayan di Indonesia, ya. Nah, pada teks ini juga menceritakan lebih khusus tentang kehidupan nelayan yang ada di Nanggro Aceh Darussalam, karena di sini juga ditampilkan foto, ya, foto yang ada di tempat pelelangan ikan di Banda Aceh. Nah, anak-anak, pada paragraf pertama itu merupakan penjelasan dari pernyataan umum, ya, menuliskan tentang pernyataan umum. Mengapa demikian? Karena di sini dijelaskan bahwa nelayan-nelayan di Indonesia itu akan bertemu dengan pedagang, kemudian pembeli, itu di sebuah tempat pelelangan namanya, ya. Nah, bukan hanya di daerah Nanggro Aceh Darussalam, tapi di semua daerah, ya. Jika seorang nelayan sudah menangkap ikan-ikan di laut, maka mereka akan menuju ke pelelangan dan menjual ke para pedagang, ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan bagian dari struktur pernyataan umum, ya. Kemudian selanjutnya lihat kembali paragraf kedua dan ketiga, ya. Nah, yang pertama pada paragraf kedua di sini menjelaskan tentang pernyataan sebab akibat, ya. Coba kalian amati, kalian baca dalam hati kalian baik-baik. Di situ dijelaskan tentang bahwa pelelangan ikan bisa ramai, bisa juga sepi, ya. Nah, mengapa demikian? Apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Yaitu jika gelombang laut sedang besar atau jika cuaca buruk, ya, maka nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan yang sedikit atau sepi, ya, seperti itu. Nah, ini menjelaskan tentang pernyataan sebab akibat atau pernyataan penjelas pada paragraf kedua. Lalu bagaimana dengan paragraf ketiga? Nah, di paragraf ketiga juga menjelaskan tentang proses bagaimana, ya, bagaimana harusnya seorang nelayan itu bersikap atau melakukan sesuatu, ya, agar hasil lautnya dapat diperoleh dengan hasil yang cukup banyak, maksud Ibu, ya, yaitu dengan cara memelihara laut. Jadi nelayan-nelayan harus memelihara laut dengan cara tidak menggunakan zat berbahaya, melainkan menggunakan peralatan sederhana
Misalkan seperti jala ikan ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian laut mereka tidak tercemar dan tidak mengancam kehidupan biota laut, dan pada akhirnya tidak mengancam kehidupan para nelayan itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, maka pada paragraf ketiga Ibu bisa katakan bahwa ini merupakan struktur penjelas karena menjelaskan tentang bagaimana, ya, seperti itu. Lalu pada paragraf yang terakhir, yang keempat, nah di sini ini merupakan interpretasi atau penutup dari paragraf dari teks bacaan ini, ya. Nah, kalian silakan baca lebih teliti, kalian amati paragraf keempat. Di sini merupakan penutup dari bacaan pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga, ya, di mana bacaan ini menjelaskan bahwa kehidupan para nelayan juga diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, acara-acara seperti ini dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya laut dan menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap, ya. Jadi selain mereka harus memelihara laut, mereka juga biasanya melakukan tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu, ya. Jadi pekerjaan nelayan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan yang sangat luas di dunia, ya. Nah, seperti itu cara menentukan setiap struktur pada sebuah teks eksplanasi, ya. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah atau cara dalam membuat kesimpulan teks eksplanasi? Yaitu cara yang pertama, membaca teks beberapa kali, ya. Jadi bukan hanya sekali, ya anak-anak. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui maksud atau kesan umum pengarang atau penulis dari teks tersebut, ya. Nah, lalu cara yang kedua, menentukan kalimat utama, ya. Nah, dari kalimat utama ini kalian dapat menentukan gagasan pokok, ya. Kalian masih ingat kan apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf, ya. Nah, lalu cara yang ketiga apa? Yaitu membuat kesimpulan, ya. Jadi setelah kalian membaca, setelah kalian menentukan kalimat utama, yang ketiga kalian dapat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok ataupun kalimat utama dari setiap paragraf yang memiliki kata kunci. Nah, anak-anak, tadi Ibu menjelaskan, menyebutkan tentang kata kunci, ya. Apakah kalian tahu apa maksud dari kata kunci? Nah, kata kunci merupakan hal yang utama dalam sebuah paragraf, berupa kata atau konsep, ya, sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan dengan kata atau informasi yang lainnya, ya. Nah, cara mencari kata kunci dalam sebuah paragraf yaitu yang pertama, cari kata yang diulang-ulang beberapa kali pada sebuah paragraf, ya. Kata yang diulang menunjukkan bahwa kata itu penting, ya. Kemudian yang kedua yaitu tentukan kalimat utama dan gagasan pokok pada paragraf tersebut, ya. Karena biasanya kata kunci terdapat di dalam kalimat utama atau gagasan pokok, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kata-kata pada kata kunci biasanya mendapat kata pengganti, ya, di dalam
kalimat lain, kalimat selanjutnya pada sebuah paragraf ya. Nah, kata pengganti tersebut memiliki makna yang sama ya. Ingat, walaupun diganti katanya tapi maknanya sama ya. Tujuannya agar dapat meyakinkan ya pembaca akan keutamaan dari kata tersebut ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi ya. Nah, selamat mengerjakan tugas hari ini. Jika kalian belum paham materinya, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu guru atau buka kembali buku paket dan LKS kalian ya. Tetap semangat dan terima kasih.